Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, video kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemani seseorang. Dia temanku, sekarang sedang berkuliah juga di salah satu universitas di Kota Malang. Ya, biar perkenalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku, nama panggilan aja ya, namaku Riris. Aku sekarang lagi kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Malang. Sekarang aku masuk ke semester 5. Bisa disebut universitas mana? Biar tahu teman-teman. Oke. Sebut aja. Aku kuliah di Universitas Negeri Malang. Jurusan sudah disebut ya tadi? Belum. Oh ya, yang lengkap aja biar tahu. Aku jurusan pendidikan bimbingan dan konseling. Oke, pendidikan dan pendidikan bimbingan dan konseling. Pendidikan bimbingan dan konseling. Oke. Itu tadi ya teman-teman. Ini teman aku, dan sekarang kita tuh buat video pengen bahas sesuatu tentang kuliah online. Bener gak? Kuliah online. Itu sebenarnya kuliah online itu yang rata-rata dikeluh. Ada yang mengeluh, ada yang juga seneng adanya kuliah online ini. Apa sih sebenarnya kalau menurut Riris? Kalau menurut kamu gimana, Riz? Penyebabnya apa awal kali kita sampai kuliah online itu sih? Kita kan tahu sendiri ya, awalnya kuliah online itu gara-gara adanya virus corona COVID kemarin. Gara-gara COVID kemarin. Dan kuliah online ini kan juga pertama kali diterapkan juga baru tahun ini kan? Iya. Baru tahun ini asalnya juga tahun ini kayak kuliah online. Intinya semua yang udah apalagi di pendidikan kan ya, iya. itu kayak baru kali ini online atau daring kan. Iya. Nah, ya itu sih. Kalau di kampusku, iya. Aku tuh online mulai bulan Maret, awal Maret. Oke. Sampai sekarang. Sekarang kan aku udah UAS, ini masih liburan di semester. Iya. Itu aku masih belum ada pemberitahuan. Kapan nanti kayak kuliah offline-nya lagi tuh kapan gitu loh. Untuk temu langsung tatap muka sama dosen langsung gitu belum ada. Ya sih sama sih kalau bulan Maret. Tapi waktu itu kalau di kampusku di semesterku itu kita lagi libur. Oh. Pas libur, iya. Dan seharusnya kita masuk ternyata ikut online ini. Jadi nggak pernah ketemu sama si dosen sama sekali. Dosen baru kan, terutama itu namanya ya kan, kita belum tahu ya di semester ini. Kita benar-benar nggak tahu sampai sekarang kayak gini. Itu tuh masuknya tuh gimana kalau di UM? Iya. Waktu kuliah online kemarin iya. Kan? Kalau di UM kayak masalah itu ya, kuliah maksudnya jam mata kuliahnya iya. Itu kayak udah nggak tercatur lagi gitu loh. Enak ya. Tapi ada enak ada enggaknya sih kalau kalau menurutku ya, soalnya misalkan seharusnya hari Senin kan kalau aku tuh kuliah aktif kan Senin sampai Kamis. Iya. Jumat udah kosong kan, nggak ada mata kuliah. Tapi semenjak ada corona ini, semenjak kuliah daring ini, kita kayak tiba-tiba di Sabtu ada matkul, hari Jumat ada matkul, dan kadang kayak mungkin pemberitaannya tuh hamin satu hari, hamin 1 hari gitu. Ini kan kayak seharusnya kita udah ekspektasi kita bisa nyantai dari itu. Jadi kayak tiap hari itu kita kayak nggak, kita harus siap siaga kapanpun tiba-tiba kalau ada mata kuliah ngedadak gitu. Jadi nggak ngikutin jadwal sih, kayak misalkan hari Senin jam 1-2 gitu nggak. Jadi kayak dosennya bisanya kapan, mahasiswanya bisanya kapan, nanti kita janjian kondisional sih gitu. Enak ya, berarti nggak menentu. Kalau menurutku itu enak karena kita nggak benar-benar nggak dipaku oleh waktu, nggak ikut jadwal. Kalau di kampusku kan aku semester ini masuknya malam. Jadi kita itu masuknya di online pun juga tetap malam sesuai jadwal. Nggak pernah sih sampai serasa aku nggak pernah sampai ganti hari, sampai ganti jam tuh nggak pernah. Mungkin telat-telat mungkin kayak mungkin berapa jam. Kayak gitu aja. Dan jarang sih kalau hampir nggak pernah kalau ganti hari. Ya. Tapi kalau kelas malam kan emang kayak berat sih kalau aku ya. Kelas malam kayak
kita malam tuh waktunya istirahat sih ya. Karena sudah kebiasaan juga pagi benar. aktivitas, malamnya juga waktu istirahat. Ya kalau kita sudah kebiasaan dari semester kemarin, malam. Iya, maksudnya malam itu. Terus kalau masalah tugas online ini pasti kalian juga pasti merasakan apa yang dilakukan saat mengerjakan tugas online di UM ini. Kita masuk bahas tugasnya ya. Oke. Kalau aku pribadi dan beberapa aku melakukan riset kecil-kecilan ke teman-temanku, teman-teman kelas, nggak sedikit yang suka sama tugas waktu kuliah online. Soalnya tugasnya terlalu mendadak gitu loh. Maksudnya tuh nggak suka gitu, nggak suka sama tugas online. Sedikit nggak suka. Jadi kayak kurang serk aja sama tugas online gitu loh. Bukan lebih ke tugasnya sih, tapi secara keseluruhan tugas online gitu loh. Ya, bukan salah satu tugas. Bukan. Nah itu kayak dosen ada yang tiba-tiba kayak ngasih tugas seambruk gitu ya. Iya. Kayak ada satu mata kuliah itu yang ngasih tugas satu materi itu bikin PPT, makalah, sama video presentasi, dan itu harus di-up di YouTube. Satu materi. Satu materi itu, dan itu kita satu semester kayak gitu. Dan beliau ini jadi dosen pengampu di 2 mata kuliah. Bayangin, jadi kayak 1 minggu kita harus bikin 2 makalah, 2 video presentasi, 2 PPT, dan itu harus di-up di YouTube semua. Belum lagi kalau ada itu pemberian materi melalui Google Classroom, kan? Google Meet. Maaf, Google Meet. Jadi kayak itu kan cuma baru 2 mata kuliah. Sementara kemarin itu aku udah berapa? 8 kalau nggak salah. 8 mata kuliah, dan itu baru 2 yang kayak gitu. Jadi kayak belum lagi deadline-nya kan. Jadi kayak mepet-mepet gitu loh. Seminggu ini ada misalkan 5 mata kuliah sih aku sempat kemarin. 5 mata kuliah itu datanya barengan minggu itu juga. Dan ya Allah, kayak berat banget gitu loh. Gitu speechless sampai apa ya, sebenarnya aku di kampusku ini di STT ya teman-teman, aku kuliah di STT semester 4, kita beda beberapa bulan ya, kayaknya mau beda semesternya itu. Gimana ya kalau jelasin, sudah merasa ini tuh tugas yang paling berat, tugas yang paling banyak banget. Ternyata di kampus lain, universitas lain lebih berat. Jadi kita masih ada di langit, atas langit masih ada langit, benar. Ya, gila. Jadi kayak gitu ya. Gitu tuh, terus kan namanya ada tugas. Berlanjut dan terakhirnya di ujian. Nah, UAS. Iya, UAS. UTS ada nggak sih? Kemarin UTS juga sempat online. Ya. Tapi kalau UTS kemarin tuh aku cuma kedapatan beberapa mata kuliah. Sebelumnya kan aku pas sebelum libur tuh aku emang udah lagi UTS. Jadi cuma ada beberapa mata kuliah yang belum ngejalanin UTS. Jadi cuma beberapa aja yang UTS-nya kemarin online. Berarti si UAS-nya yang semuanya online emang. Gitu tuh gimana? Bisa nggak dijelasin tipis-tipis lah gimana si UAS-nya anak UM secara online ini? Kalau di aku ya, di jurusanku itu nggak semua dosen itu kayak ngasih UAS-nya tuh langsung gitu loh. Semacam kita kayak sekolah. Ya kayak ujian lah, kayak kamu di kelas kasih soal, kayak gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Dan ada beberapa dosen yang lebih milih kayak kamu ngasih tugas akhir. Tugas akhir ada, terus tugas UAS juga ada. Tuh, terus ada beberapa juga yang itu di kelas ditungguin kayak gitu ujian tadi. Nah, semenjak online ini semuanya kan jadi online kan. Otomatis yang dosen yang biasanya kayak ujian langsung itu gimana pun juga harus langsung. Tetap sistemnya dia langsung cuma secara online gitu kan. Jadi kayak kemarin tuh kita pakai Google Meet. Kita Google Meet di waktu satu soal itu dikasih jangka waktu 15 menit misalkan. Itu nanti kita dikasih soal dikirim cuma satu di kolom komentar itu kan. Satu selesai baru dikirim soal kedua gitu. Dan itu kita direkord kan di Google Meet-nya. Jadi kayak kita dimantau. Kalau kamu pas ngerjain soal kayak kamu gerak-gerik itu, dia langsung tahu gitu loh. Kamu gini, ayo kamu kemana mukanya gitu. Jadi kayak kita harus nampilin muka, suara, dan itu direkord. Dan waktunya kalau udah habis,
kita harus nunjukin lembar jawaban kita ke kamera, dan itu nanti dicek satu emang bener jawabannya udah lengkap atau belum, kan nanti dicocokin sama foto. Jadi nanti tugas jawaban kita foto, kita send ke Google Form. Nanti yang di record tadi dicocokin, sama yang di Google Form. Benar. Ya, itu sih lumayan yang lumayan rempong. Iya, ribet. Sekarang kalau di kampusku sistemnya tuh selama ini seringnya memang tugas, kerjakan tugas, nanti waktu UAS tinggal ngirim aja, tinggal absen gitu aja. Terus pun apa sih? Selanjutnya juga itu kan kalau pakai kuis apa sih? Aplikasi kuis ya, namanya. Itu juga pakai dan itu kemarin aku sempat shokan sama teman-teman. Mata kuliah kan agak susah menurutku dan temenku. Itu mata kuliah yang agak susah. Itu 100 soal cuma 60 menit. Jadi satu soal nggak ada 1 menit kan, cuma 30 detikan kan. Itu sih yang lumayan ngeganggu juga sih, lumayan berat gitu loh. Berat, cukup bikin susah lah ya. Itu tuh berarti harus ngapalin dulu, baru ya kayak belajar tipis-tipis lah baru ngerti. Kayak semakin kayak kita ngerti kalau itu susah, kayak semakin malas gitu loh. Kayak lah yang penting ngerjain gitu kan. Soalnya kita juga yakin kalau kita tugas kan nggak pernah telat. Kalau kebantu tugas. Soalnya juga mikirnya biasanya kan kalau UAS itu cuma berapa persen. Misalkan nilai UAS itu cuma 20%. Nah kan yang banyak nanti dari presensi sama tugas. Bentar lah, kita hampir sama. Terus ini yang juga penasaran, kalau kita sebagai mahasiswa kebanyakan lah, bukannya nggak banyak juga ya, generalisir semuanya. Itu kan belum bekerja, belum ada penghasilan sendiri. Dan kita waktu kuliah online ini menggunakan salah satunya Zoom, juga Google Meet. Yang pokoknya itulah video call lah. Intinya pakai kuota kan? Pakai kuota, pakai uang, dan belum lagi masalahnya kan ini COVID. Kita berhenti semua lah ya, semua kegiatan, semua pekerjaan itu dihentikan. Gimana sih kalau menurut Riris yang sudah bekerja? Belum. Gimana nih tentang kuota ini ya? Kayak kita sendiri kan ya, COVID ini kan dampaknya nggak cuma ke pendidikan, tapi kayak ke semua sektor kan, mulai dari ekonomi, semuanya akan kena dampaknya. Salah satunya kan banyak pengurangan karyawan di beberapa perusahaan kan. Benar. Dan kayak apa ya? Ini boleh kan nyampe pribadi kan ya? Iya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kalau kita curcol aja ya ini. Kalau aku kan kebetulan yatim piatu. Otomatis kan nggak ada pemasukan gitu loh. Dan pas COVID kemarin, karena aku cuma tinggal berdua. Kakakku itu kena PHK. Nah, jadi itu kayak sementara gimana pun kita harus lanjut kuliah dan makan kuota kan. Harus beli kuota, harus beli ini itu dan lainnya. Dan kan aku sempat waktu masuk kuliah kan kayak jualan dikit-dikit, dapat penghasilan. Dari situ kan benar-benar dari buat jajan. Nah, udah kuliahnya libur, terus si kakak pun kena PHK juga. Jadi kayak udah kita stop pemasukan gitu loh, udah emang bener stop. Terus kayak bener sih kalau aku dapat bantuan itu kuota 20 giga. Tapi kan bayangin ya 20 giga itu kayak ya Allah coba berapa? Benar. Pemakaiannya tuh nggak kerasa. Kalau aku tahu kan kalau buat drakor. Kan tahu cuma berapa episode gitu kan. Nggak terasa gitu loh 20 giga itu. Tantangan penggunaan untuk si Google itu parah. Apalagi kalau yang ngeliatin video kan, kelihatan visualnya. Nah, itu masih minimal pemakan 1 giga minimal. 1 giga untuk satu kali matkul ini ya. Itu satu kali pertemuan. Belum lagi kalau kan hitungannya habis TS ya, masih ada 8 pertemuan.
dan itu cuma satu mata kuliah. Kita tinggal itu berapa mata kuliah dikalikan berapa kali pertemuan itu sih. Tinggal itu teman-teman, kalian keluar berapa giga untuk mata kuliah. Dan itu belum kita kalau nge-up video ke YouTube. Itu kan juga upload itu tugas. Kali lagi untuk tugasnya. Beda lagi. Jadi gitu sih kayak kalau aku mikirnya kayak ya kuliah online itu mungkin emang ada baiknya sih, kayak kita otomatis kayak lebih apa ya, adaptasi sih. Saya kayaknya mau nggak mau mungkin kedepannya kita nggak tahu, siapa tahu nanti apapun bakal jadi daring gitu loh. Kita sebelum kita bahas aku stop karena ada berita nih tentang seorang menteri kita, menteri pendidikan Bapak Nadiem. Ya Bapak Nadiem itu kan memberitahukan bahwasannya kita sebagai mahasiswa, mungkin bukan mahasiswa aja ya, kayaknya semua itu sih, semua jenjang pendidikan itu bakal online. Gimana? Menurut Anda itu gimana? Kayaknya udah rame ya berita ini ya. Iya sih. Udah rame. Kayak dibahas juga kalau bakalan kuliah online ini sampai akhir tahun kan. Ya, juga itu, yang beritanya kalau sekolah kuliah online ini bakal dipatenkan. Kebayang nggak sih kalau dipatenkan sampai kayak kita hitung-hitung dulu, sedikit ngitung lah. Ekonomi udah berjalannya seret banget sih. Perusahaan dan lain sebagainya, apalagi orang yang belum berkecukupan lah, kurang. Apalagi yang kalau keadaan ekonominya menengah ke bawah kan. Terus harus beli kuota, harus makan sehari-hari, bayar kebutuhan pokoknya itu harus juga masih bingung. Dan kita tetap harus kuliah. Dan kuliah, UKT nggak ada. Kalau gini sih, kalau di aku kemarin kan sempat ada kayak demo mahasiswa kecil-kecilan, nggak kecil-kecilan sih, menurutku besar. Kayak demo lah ya. Tapi demonya kita juga di online. Semua mention ke Twitternya Universitas Negeri Malang. Kita kayak bikin tagar apa gitu loh. Nah itu nanti seluruh mahasiswa kayak kita harus bikin kayak ikut ngebantu bikin tweet pakai tagar. Kemarin apa ya? UM apa gitu loh, aku lupa. Nah itu kayak gimana caranya biar mahasiswa itu didengar gitu loh. Soalnya kan nggak dikit ya yang orang tua mahasiswa itu kena PHK. Ya makasih ya, nggak dikit. Banyak. Meskipun nggak PHK pun juga ada berapa yang misalkan kayak usaha kan juga kalau usahanya juga berhenti karena berarti kan kayak pendapatnya juga menurun kan kalau kayak gini. Nah itu tuh kayak kemarin sempat dari pihak kampus ngasih peluang buat mahasiswa yang emang butuh banget penurunan UKT. Penurunan UKT itu kemarin ada dibuka berdaftar penurunan UKT atau penundaan UKT. Tapi ada beberapa temenku yang emang dia tuh emang butuh, tapi dia nggak keterima penurunan UKT-nya. Kayak syaratnya kurang gitu mungkin. Kayak kalau dari aku pribadi ya, aku tahu kehidupannya secara langsung kayak seharusnya dia tuh bisa gitu loh. Tapi ya nggak tahu sih pihak kampus ngefilternya gimana kan. Kita nggak tahu internnya gimana. Balik lagi masalah UKT-nya. Jadi kita udah kuliah online kan, kuliah online, UKT kuota makan listrik dan air sebagainya. Kita kan nggak tahu kayak keadaan ekonominya si orang itu kayak gimana, si mahasiswa kayak gimana. Jadi kayak kalau menurutku, misalkan pun emang kita kuliah online sampai akhir tahun, nggak apa-apa gitu loh. Cuma ya pengertian aja gitu loh. Kayak kita diberi apa? Gitu loh, kayak ya kalaupun kuliah online minimal UKT potongan 50%. Lumayan. Nah kayak untuk yang kebutuhan lainnya. Itu kan kalau kita nggak menggunakan fasilitas kampus. Maaf tadi ada kesalahan teknis teman-teman. Jadi kita lanjutkan. Kita tadi sampai tentang fasilitas kampus, benar nggak sih? Fasilitas kampus. Kita sedikit nyambung dari awal lagi ya biar nyambung. Kita kan tadi bahas kayak UKT. Kalau kita emang dipatenkan atau enggak gitu, kita daring sampai akhir tahun. Nah nggak apa-apa gitu loh. Tapi kayak misalkan UKT, kita UKT tapi masih tetap 100% utuh gitu kan.
kalau misalkan kita daring, kita kan nggak pakai fasilitas kampus sama sekali kan, wifi nggak pakai, air nggak pakai, listrik nggak pakai. Terus kan kalau biasanya kan kalau kita untuk LCD, untuk laptop gitu kan kita nggak pakai gitu loh. Nah, terus kalau emang iya kita daring sampai akhir tahun, ya tolonglah ya gitu loh, tolong banget gitu. Kayak berapa persen lah dari UKT kita itu balikin gitu loh, nggak balikin juga sih ya, potong lah. Nah, potong buat kita itu juga subsidinya buat kita gitu loh. Sekarang kalau aku pribadi ya, misalkan UKT kita dibalikin berapa persen lah, yang paling utama aku pikirin itu pasti buat beli kuota. Tahu sendiri kan, kita tugas online, kuliah online itu makan banyak banget yang namanya kuota. Paket data. Dan nggak ada namanya kuota pakai data murah kan. Kalau kita pakai paket malam. Itu banyak yang murah, sedangkan kuliah. Nah, kita jam kerja. Iya. Pagi sampai sore itu. Nah, benar. Jadi ya itu sih. Ya, semoga ada salah satu orang yang dari pemerintah lah mungkin ya. Terbuka lah hatinya. Kita mahasiswa itu juga, kita semua, bukan mahasiswa aja, semua sektor ekonomi, pendidikan, apapun itu, apalagi kedua ini pasti sangat jelas, sangat terpengaruh. Pengaruhnya kena banget. Sama-sama butuh uang. Nah, kita sama-sama butuh uang. Kuliah online ini kalau diteruskan kayak gitu ya, ada yang harus dipikirkan lagi seharusnya. Benar. Kita juga jujur aja sih, saya juga bosan gitu loh. Saya bosan di rumah, tugasnya kan seperti itu, capek. Kalau aku ngerasa bosan tuh kayak pas kemarin ya, masih hektik sama tugas. Kalau sekarang kan udah liburan. Kalau sekarang kayak jangan masuk dulu lah gitu. Kayak liburan. Kayak jangan masuk dulu, soalnya kita udah nggak mikir kuota buat tugas. Itu sih. Nggak bingung dosennya mau deadline. Nggak mikir lah sekarang, kayak yang penting jangan masuk dulu. Kalau liburan gini kan emang nggak mikir itu. Itu sih. Jadi ini sudah di penghujung acara ngobrol kita. Penghujung curcolnya. Kesannya sih, mungkin lebih ke kesannya, feel-nya selama kuliah online buat Riris itu gimana? Kalau aku ya, menurutku pendidikan itu kan fondasi paling penting ya. Tentu. Fondasi paling penting. Yang ngeluh tentang kuliah online, sekolah online ini bukan cuma mahasiswa. Aku beberapa kali dapat curhatan dari saudara tetangga yang anaknya masih SD. Anak SD kan nggak semuanya tahu masalah gawai atau gadget. Ada beberapa yang masih belum pintar, belum lihai untuk mengoperasikan gawai. Nah, kalau misalkan sekarang tugasnya dikasih online melalui WA, dan anaknya kan pasti belum bisa, jadi yang handle mau nggak mau juga ibunya lah, orang tuanya. Pasti juga ibunya ya, paling banyak ibunya. Dan nggak semua ibu juga pintar mengoperasikan WhatsApp gitu loh. Ada beberapa yang nggak tahu gimana caranya nge-send video, nge-send media, nge-send folder, nge-send dokumen gitu kan. Jadi kayak kalau untuk sekolah ya, misalkan kalau emang dipatenkan nggak apa-apa gitu loh, cuma harus ada bimbingan juga dari kira-kira pihak sekolah sih kalau aku. Itu dari pihak sekolah, kayak janganlah di lepas bebas gitu loh. Kalau misalkan emang tugas di WA, kasih tahu, Bu, ini nanti pembalasannya melalui ini. Kan kalau kayak saudaraku, dia nggak tahu caranya meneruskan pesan itu gimana, caranya naruh media itu di mana, kan nggak tahu gitu loh. File ke WA itu bagaimana. Mungkin kalau emang yang udah lihai mengoperasikan ya is okay, nggak masalah. Ya sudah, ya memang itu kesehariannya. Tuh, terus kalau untuk mahasiswa ya, sekarang ke mahasiswa. Kalau untuk aku dari segi kehidupanku, keadaan ekonomi kayak gini, ya nggak apa-apa kuliah online. Kalau emang itu dikira yang terbaik, nggak apa-apa gitu. Pilihan yang terbaik dari beberapa pilihan yang lain, nggak apa-apa gitu loh. Cuma ya itu adalah tolong gitu loh.
ngertiin juga kondisi kita saat kuliah online itu gimana, kondisi ekonomi, keadaan juga di rumah kayak gimana sih gitu loh. Setiap orang berbeda-beda. Nah, kita pinginnya memang semua pinginnya berada biar kecukupan, tapi ada yang masih belum, masih kurang. Jadi kalau kita dituntut kuliah harus seperti ini, masuk seperti ini, ya jujur sih kayak kita emang sedikit keberatan. Kalau aku sedikit keberatan sih kalau kayak kalau kita terus kayak gini tanpa adanya kayak bantuan lah ya. Bukannya nggak setuju, cuman sedikit keberatan. Kalau setuju aja ya. Ya nggak apa-apa. Kuliah. Soalnya butuh kuliah. Kita butuh banget sih kalau kuliah itu kayak itu salah satu, bukan salah satu, itu satu yang jalan kayak kita mau ke selanjutnya. Kayak fondasiku buat kedepannya itu pendidikan karir. Ke selanjutnya. Oke, jadi seperti itu kesannya. Kalau aku kesannya dari pembicaraan ini intinya dimudahkan segalanya, amin. Allah. Ya, semoga kita semua bahagia dengan keadaan seperti ini, dimudahkan. Mau gak mau bahagia sih kayaknya. Harus bahagia. Karena penyebab COVID itu juga adalah imun yang kita terlalu mikir, sedih, imunnya turun. Aduh. Gini, pernah dengar, maaf ya potong. Oke, nggak pernah dengar psikosomatis atau apa gitu loh. Pernah sedikit tapi psikosomatis itu loh, lupa. Itu kan kayak kita sakit, tapi bukan gara-gara kita sakit beneran. Bukan karena penyakit, virus, bakteri atau apapun. Kita sakit gara-gara psikisnya kita. Oke, karena pemikiran kita. Oh iya, tahu. Kayak misalkan kayak awal-awal COVID dulu, itu kayak mungkin ada sampai yang trauma ya, trauma dengar suara ambulan, trauma dengar berita di televisi, media-media. Itu jadi kayak ya kalian mau nggak mau harus bahagia gitu loh di keadaan yang mungkin emang nggak membahagiakan. Kalian harus bahagia. Itu tadi termasuk pesan dari video ini teman-teman ya. Jadi harus kalian dengarkan, kalian harus pahami, ya terapkan. Apapun yang dikatakan pemerintah kita harus ikut. Iya, Chan. Mungkin kalau masalah percaya atau enggak itu urusan kalian, mau percaya atau urusan masing-masing lah. Ya, tapi kita harus tetap ikut karena kalian hidup di negara ini, di kota ini, di daerah ini. Kalian harus ikut. Jangan sampai nyeleneh. Ya, harus bahagia intinya. Mungkin itu aja ya. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, komennya yang paling penting itu. Kita mau terima, apalagi aku, komennya. Ini sebenarnya kritik dan saran. Kalau mau subscribe itu juga boleh. Boleh banget. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita bisa buat podcast lagi. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.